Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Bagaimana, masuk semua? Iya, Bu. Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mungkin dari kalian ada yang ingat materi apa minggu kemarin? OJK. Ya, benar, OJK. Apa yang dimaksud OJK? OJK merupakan lembaga atau institusi yang berbadan hukum, di mana bertugas dan berfungsi untuk mengatur dan mengawasi sistem perbankan, baik sistem perbankan maupun non-perbankan. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lembaga jasa keuangan di sektor perbankan dalam perekonomian. Apa itu bank? Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu perbankan, atau pernah ikut saudara atau ibu kalian kepada salah satu bank yang ada di Indonesia ini. Nah, tujuan kalian memahami materi pada pertemuan kali ini yaitu supaya kalian dapat paham atau mengerti tentang apa itu perbankan. Ibu harap kalian menyimak pembelajaran pada kali ini dengan seksama agar kalian dapat mengerti dengan pemahaman yang akan ibu sampaikan. Siapa tahu dengan kalian paham dan mengerti dengan materi perbankan ini, suatu saat kalian dapat bekerja atau menjadi salah satu karyawan di salah satu bank di negara kita ini. Baik, langsung saja saya akan membuka materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang lembaga jasa keuangan di sektor perbankan dalam perekonomian. Apa itu lembaga jasa keuangan? Lembaga jasa keuangan merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Di sektor perbankan ini meliputi bank sentral, bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Pengertian lembaga keuangan perbankan. Pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Nah, dari pengertian tersebut, maka bank atau keuangan memiliki usaha pokoknya diantaranya menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Maksud menghimpun dana di sini yaitu bank bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan, tabungan, ataupun deposito. Dan masyarakat yang menyimpan dananya di bank ini memiliki balas jasa atau menerima balas jasa dari bank berupa bunga. Yang kedua yaitu menyalurkan dana. Di sini bank bertugas menyalurkan dana kepada masyarakat atau lembaga lain yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. Yang ketiga yaitu memberikan jasa bank lain. Di sini jasa bank lain hanya digunakan untuk kelancaran kegiatan utama perbankan saja. Selanjutnya yaitu fungsi lembaga keuangan perbankan. Di sini perbankan memiliki fungsi utama dan fungsi khusus. Fungsi utama perbankan yaitu fungsi intermediasi sebagai berikut: fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan fungsi menyalurkan dana dari masyarakat. Fungsi menghimpun dana dari masyarakat ini yaitu
bank menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan maupun dalam bentuk deposito. Dan fungsi menyalurkan dana dan memberikan kredit kepada masyarakat ini, bank berfungsi menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk simpanan maupun dalam bentuk kredit. Selanjutnya yaitu fungsi khusus perbankan. Di sini perbankan memiliki 3 fungsi khusus. Yang pertama yaitu agent of trust, agent of development, dan agent of service. Yang dimaksud dengan agent of trust merupakan di mana kegiatan perbankan ini berdasarkan pada kepercayaan. Di sini berdasarkan kepercayaan antara dua belah pihak, kepercayaan dari perbankan dan kepercayaan dari masyarakat. Baik memiliki kepercayaan dalam menghimpun dana dari masyarakat atau kepercayaan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang kedua yaitu agent of development, merupakan di mana kegiatan perbankan dan usaha bank ini memobilisasi dana untuk pembangunan perekonomian, di mana kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan kegiatan konsumsi baik barang maupun jasa yang tidak dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Yang terakhir yaitu agent of service, di mana kegiatan dan usaha bank ini memberikan layanan-layanan jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang atau transfer, jasa penitipan barang berharga, jasa penggunaan kartu debit, penggunaan kartu kredit, penggunaan ATM, dan internet banking. Jasa yang ditawarkan oleh perbankan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya. Misalnya saja yaitu jasa pengiriman uang atau transfer. Pastinya di setiap harinya masyarakat ini menggunakan jasa ini untuk mentransfer uangnya kepada masyarakat lain atau nasabah lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perbankan. Di sini jenis-jenis perbankan dibedakan berdasarkan fungsi dan berdasarkan kepemilikannya. Jenis-jenis perbankan berdasarkan kepemilikannya ada 3, yaitu bank milik negara, bank milik pemerintah daerah, dan bank swasta nasional. Sedangkan berdasarkan fungsinya ada bank sentral, bank umum, bank syariah, dan BPR. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemimpinannya. Bank milik negara merupakan bank yang sebagian besar ataupun keseluruhan modalnya berasal dari negara. Jumlah dari bank ini ada 4, BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri. Yang kedua yaitu bank pemerintah daerah, merupakan bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah, berupa bank-bank pembangunan seperti Bank Jatim, Bank Jabar, Bank DKI, dan sebagainya. Intinya, bank ini berfungsi dan beroperasi di masing-masing provinsinya. Yang terakhir yaitu bank swasta nasional, merupakan bank di mana berbadan hukum Indonesia yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Indonesia. Contohnya adalah Bank BCA, Bank Mega, Bank Danamon, dan Bank Muamalat. Sedangkan bank berdasarkan fungsinya yaitu yang pertama bank sentral. Bank sentral merupakan suatu badan atau suatu lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah. Kedua, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir yaitu menjalankan fungsinya sebagai leader of the last resort, yang artinya memberikan pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas untuk menghindari krisis keuangan. Tujuan dari bank sentral ini yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua yaitu bank umum. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya baik secara konvensional maupun secara prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Kegiatan dalam bank umum ini antara lain
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, deposito, dan tabungan, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, dan yang terakhir membeli, menjual, serta menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya. Dan yang ketiga yaitu bank syariah. Yang dimaksud dengan bank syariah yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau hukum syariat Islam, dan merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum syariat Islam antara bank dengan pihak nasabah, baik dalam hal untuk menyimpan dananya maupun dalam menyalurkan dananya, semuanya berdasarkan prinsip syariat Islam. Yang terakhir yaitu bank perkreditan rakyat, merupakan bank yang melakukan kegiatan usahanya baik secara konvensional maupun syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan balas jasa dan dalam lalu lintas perdagangan atau pembayaran. Adapun kegiatan dalam bank perkreditan rakyat ini yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito, berjangka, dan tabungan. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit konsumtif, dan yang terakhir menyediakan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil. Di sini pembagian bank selain berdasarkan undang-undang perbankan dapat juga dibagi menurut kemampuan bank menciptakan alat pembayaran, meliputi bank primer dan bank sekunder. Yang dimaksud dengan bank primer yaitu bank yang dapat menciptakan alat pembayaran baik berupa uang kertas maupun uang giral. Bank yang termasuk kelompok bank primer ini ada dua, yaitu bank sentral dan bank umum. Bank sentral atau Bank Indonesia sebagai pencipta uang kertas. Yang dimaksud uang kertas sendiri merupakan uang yang dijadikan sebagai alat transaksi pembayaran. Contoh uang kertas ini yaitu uang kertas dan uang logam. Sedangkan bank umum sebagai pencipta uang giral atau uang yang hanya berlaku secara khusus, tidak berlaku secara umum. Contoh dari uang giral ini yaitu cek, biliet giro, wesel tagih, kartu debit, dan kartu kredit. Yang terakhir yaitu bank sentral. Bank sekunder merupakan bank yang tidak dapat menciptakan alat pembayaran dan hanya berperan sebagai perantara dalam perkreditan. Yang termasuk dalam bank sekunder ini yaitu BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya yaitu produk dan jasa perbankan. Di sini perbankan juga memiliki produk dan jasanya. Produk perbankan terdiri dari kredit pasif dan kredit aktif. Yang dimaksud kredit pasif yaitu aliran dana dari masyarakat yang masuk ke bank dalam bentuk simpanan. Contohnya tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito, dan surat berharga. Sedangkan kredit aktif merupakan kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Contohnya kredit rekening koran, kredit reimburse, kredit aksep, kredit dokumenter, dan kredit dengan jaminan surat-surat berharga. Sedangkan jasa yang ditawarkan oleh perbankan, yang pertama, perbankan dapat menjual dan membeli valuta asing. Yang kedua, perbankan menyediakan jasa untuk menyimpan barang atau surat berharga milik nasabah dengan imbalan nasabah tersebut mendapat bunga dari perbankan. Yang ketiga yaitu perbankan melakukan pengiriman uang dari nasabah ataupun masyarakat baik antar daerah maupun antar negara. Yang keempat yaitu perbankan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam mendapatkan uang tunai dengan menyediakan ATM. Dengan ATM ini nasabah tidak perlu ke bank untuk mengambil dana atau uangnya, tetapi dana tersebut dapat diambil melalui ATM. Yang terakhir yaitu bank menyalurkan kartu kredit dan menyediakan cek perjalanan agar nasabah tidak membawa uang tunai secara berlebihan. Dengan bank menyediakan cek maupun kartu kredit, di sini nasabah atau masyarakat yang
melakukan perjalanan jauh tidak perlu membawa uang yang berlebihan karena dapat mengambil uang atau dananya dari cek ataupun kartu kredit yang dimiliki nasabah maupun masyarakat. Yang terakhir yaitu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Merupakan suatu lembaga independen berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Di sini LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan memiliki fungsi dan tugas. Fungsi LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan diantaranya menjamin simpanan nasabah penyimpan. Yang terakhir, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Yang terakhir yaitu tugas LPS. Di sini LPS bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjamin simpanan. Dan yang terakhir, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Pemaparan materi dari Ibu cukup sampai di sini. Namun sebelum Ibu menutup pembelajaran pada kali ini, mungkin ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Karena tidak ada yang mau bertanya, untuk mengetahui seberapa paham kalian terhadap materi yang Ibu paparkan tadi, Ibu akan memberikan soal latihan. Coba kalian buka LKS halaman 53. Nah, di situ kan ada 5 butir soal. Coba kalian jawab dan kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan kita bahas bersama tentang 5 butir soal tersebut. Mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.